Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dan pelajari bab 14 tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Apakah daging dan susu ini halal? Maka akan kita bahas pada penjelasan berikut ini. Pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian nanti bisa mendemonstrasikan bacaan Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 114 sekaligus menyebutkan artinya. Untuk selanjutnya adalah kalian bisa menampilkan contoh perilaku membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Dalam Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 114, Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal dan baik. Halal dapat ditinjau dari 3 hal. Yang pertama adalah makanan halal secara zatnya, artinya bahan dasar dari makanan itu sendiri sebelum diolah dan dikonsumsi. Misalnya roti berbahan dasar tepung, terigu, telur, ragi, dan sebagainya. Yang kedua adalah halal cara memprosesnya. Selama memproses jangan mengandung unsur haram, misalnya babi, darah, dan alat yang digunakan masak jangan menempel bahan yang tidak halal. Yang ketiga adalah halal cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari cara yang baik, bukan mencuri, menipu, merampas, ataupun korupsi. Saat ini begitu mudah kita memperoleh makanan dan minuman. Kita bisa COD, kita bisa ke rumah makan, atau mungkin membeli makanan di dekat kita. Namun perlu diingat dan dimengerti bahwa makanan yang kita konsumsi haruslah memenuhi syarat halal dan haram, karena makanan dan minuman yang halal dan baik akan membawa manfaat bagi kita. Yang pertama, dapat membawa ketenangan hidup. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah, dan aktivitas yang dilakukan dapat membawa berkah. Mengenai perilaku memakan makanan yang halal, pernah diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham ketika beribadah di Masjidil Haram mendengar percakapan malaikat bahwa doanya yang selalu dikabulkan oleh Allah, tetapi selama 4 bulan ini ditolak karena memakan sebutir kurma. Ibrahim bin Adham terkejut karena selama 4 bulan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian Ibrahim beristighfar dan pergi ke Mekah untuk meminta dihalalkan sebutir kurma yang terletak di pinggir timbangan yang dipungut dan dimakan, karena ia menyangka bahwa kurma itu adalah bagian dari yang ia beli. Kita telah mempelajari mengenai dalil dan tentang makanan yang halal serta contoh perilaku memakan makanan halal dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dalam keseharian kita bisa selalu memakan makanan yang halal dan bergizi, karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali manfaatnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.